Bukan night cream. Yang dokter permasalahkan adalah body lotion. Silakan Bapak ceritakan bagaimana kronologi ceritanya. Pada saat itu dok, kan Ibu Kartika Putri sama DRL ini kan masih ada permasalahan. Oke. Nah, pada saat itu kalau tidak salah mau gelar perkara. Gelar perkara, Iya. di Mabes ya pada saat Di itu Mabes, ya? di Mabes Polri. Nah, sebelum kejadian itu tepatnya di apartemen Perdewan. Udah ada nomornya. Di situ. Saya melihat dengan mata kepala saya. Melihat dengan mata kepala saya. Saya berani bersumpah demi Allah. Saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa mau merekam atau memfoto, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu? Zat berbahaya itu. Yang ada di foto itu. Betul. Yang ada di foto brand itu. Revaquin. Yang ada yang di foto itu betul itu. Dia mencampurnya dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Oke. Dicampur langsung di situ berarti. Iya di situ. Dia sendiri atau suruh orang? Dia sendiri. DRL sendiri. Dia sendiri. Guys lihat ya, DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi tentang itu. Dia karena sendiri. memang dia sendiri pelakunya. Itu baru yang namanya menjatuhkan brand. Ya, jadi dia sendiri yang mencampurkan mengoplos body lotion dengan Revaquin, body dia lotion sendiri. Hawa dengan Revaquin tersebut. Ya, dia selanjutnya sendiri. gimana? Setelah itu, setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Baru saya tengok kan, apa ini ya kan? Saya punya inisiatif sebenarnya kan. Saya foto lah itu. Saya foto. Oke. Saya foto. Itu yang Revaquinnya itu udah dibuang ke kotak sampah. Saya ambil, jadi saya susun kayak itu lagi ya kan. Oke. Itu. Saya yang foto memang itu. Memang yang bukti-bukti yang itu diserahkan ke kepolisian sekarang ini ya. Iya. Karena kan dokter sudah kasih juga ke kepolisian ya untuk sebagai barang bukti juga bahwa itu adalah fakta. Ya. Betul dok, fakta itu. Oke. Jadi dicampur terus selanjutnya gimana? Ya selanjutnya setelah dicampur dia telepon anggotanya suruh ambil. Suruh ambil bawa itu anggotanya inisialnya ada? Ada. M juga? Iya. Oke, terus? Disuruh ambil, terus dibawa ke lab. Yang bawa ke lab itu si Hans ya. Ya. Hans yang melakukan syuting ya. Itu Hans ya. Berarti yang menjemput juga Hans kan ya? Yang menjemput di Medan? Iya, si Hans. Oke. Nah, setelah dibawa itu ke lab, baru keluar hasil lab, baru dipasang dia di status dia di IG. Nah, itu bahwasannya ini itu. Oke. Jadi guys, setelah itu dipasanglah ceritanya di Igoy bahwa produk body lotion dari brand Helwa itu mengandung bahan berbahaya. Iya. Itu fitnah yang sangat keji. Itu loh yang namanya menjatuhkan nama brand. Jangan dibandingkan dengan dokter. Yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Nggak pernah dokter ngoplos-ngoplos. Itu perbuatan dosa. Ya, gitu. Jadi nggak pernah yang namanya dokter ngoplos. Yang dokter lakukan langsung masukin ke lab. Hasil lab keluar dokter sampaikan. Makanya sampai sekarang pun brand-brand owner pun yang ada malah meminta maaf. Memperbaiki. Nah, pada saat itu brand Helwa sempat juga ribut kan pada saat itu ya. Tapi suaranya nggak terdengar. Kenapa guys? Karena pada saat itu kita semua tertipu oleh DRL. Kita semua tertipu dengan brand image-nya dia, framing-nya dia. Sebagai seorang dokter yang membela masyarakat. Ya. Begitu hebatnya. Ya, begitu hebatnya dia memframing itu semua. Oke. Terus di sini ada lagi yang mau ditanya enggak guys? Ada lagi yang mau ditanya enggak? Ari bilang, di sini tidak ada yang namanya mengolok. Di sini membuka kebenaran. Betul. Ya, di sini enggak ada. Kalau kamu mau membela, silakan beli produknya DRL. Silahkan coba ada nggak hasilnya, ya? Karena bahkan adiknya sendiri pun mengakui produknya itu adalah overpriced dan overclaim. Adiknya sendiri pun mengakui, ya. Jadi, jadi ada cerita Atlantis. Pernah ke Atlantis? Pernah yang ke Bali yang punyanya Atlas. Pernah? Pernah dok, pernah. Pernah main? Pernah. Ke Bali? Pernah. Berarti pernah ketemu Bang Hotman juga? Pernah dok. Pernah ya? Sering ketemu? Sering. Oke.
Kalau di Bali sering sama perempuan yang disebutin itu atau lain lagi? Lain lagi dok. Lain lagi. Ya, lain lagi. Jadi rumah yang saya post itu rumah siapa? Ya itu simpenannya lah itu, simpanan dia itu. Jadi simpanan. bukan istrinya ya, betul Bukan, ya? bukan. Jadi untuk istrinya nggak apa-apa ya. Jadi apa yang dokter sampaikan di konten yang dokter sebelumnya itu adalah fakta ya, nggak ada. Dan istrinya pun jangan lagi membela, membackup ya, karena kebenaran itu nggak akan bisa, mau seperti apapun ditutup itu pasti akan terbongkar, kebusukan pasti akan tercium ya. Jadi kita doakan untuk DRE bisa mengungkap juga kebenarannya ya, karena harus terkuak. Masyarakat Indonesia ini harus kita buat cerdas, smart bersama-sama. Bener ya? Betul dok. Bagaimana sih karakter DRL sebenarnya yang Pak Afrizal lihat sampai yang doktif itu kaget loh ya. Maksudnya kan Pak Afrizal sudah setia banget selama 2 tahun ya. Kok tiba-tiba bisa melakukan hal seperti yang kemarin Pak Afrizal alami. Jadi karakternya sebenarnya di matanya Pak Afrizal itu seperti apa sih seorang DRL ini? Saya kenal DRL ini dok. Sebelum dia jadi orang hebat saya kenal. Dia ini. Kalau sekarang Doti melihatnya hebat dalam tanda kutip ya. Ya. Menurut saya bukan hebat ya, itu memang hebat tapi dalam menipu masyarakat Indonesia. Jadi bukan hebat dalam konotasi yang positif ya, enggak. Ya. Ya kalau menurut saya orangnya ambisius dok, menghalalkan apapun cara kayak itu. Kalau saya lihat, kalau katanya A ya harus A. Kayak itu, nggak bisa dibantah-bantah itu. Saya pernah dari Jakarta diutus pulang ke Palembang ini cuman untuk jemput simpanannya itu. Padahal sudah 3 bulan saya nggak ketemu istri saya. Nah, saya gedor-gedor itu rumah, saya gedor-gedor, hampir ada 15 menit nggak dibuka-buka. Dia pernah ribut itu sama siapa? Ribut kalah, kayaknya berantem lah kayak itu ya kan. Saya disuruh terbang dari Jakarta ke Palembang, suruh jemput itu. Si perempuan itu. Saya sudah gedor-gedor, nggak dibuka-buka. Saya telepon, dok kayak mana ini? Matikan lampunya, biar AC-nya dia kepanasan katanya. Sedangkan di depan rumah itu ada orang renovasi rumah. Saya kan dilihatin orang dok. Terus, pikirnya maling kan? Nah, saya kan malu kan. Lebih dari 15 menit saya gedor-gedor. Jadi saya pulang. Saya jumpain anak istri saya. Kebetulan nggak jauh dari tempat kosannya si perempuan itu. Pada saat itu Pak Afrizal masih ada di Palembang keluarganya Pak Masih. Afrizal. Oke, belum balik ke Medan. Belum. Jadi saya jumpain lah. Ya saya rindu juga sama istri dan anak saya. Betul. Nah, kan? 3 bulan tak ketemu. Iya. Sedangkan dia aja setiap hari harus ditemani perempuan. Nah itu. Jadi saya jumpain, saya dimaki-maki saya. Oh, dimaki-maki saya. Kamu itu apa? Kerja enggak? Kayak gitu, saya dimaki-maki. Jadi kebesokannya setelah saya berhasil si perempuan ini pun mau diajak ke Jakarta. Besoknya saya dipanggil, saya disidang. Kamu itu sebenarnya mau kerja apa enggak? Kalau enggak mau kerja sudah berhenti aja. Berhentikan saya, kata saya. Saat ini juga saya berhenti, saya bilang. Saya siap berhenti. Saya bilang kayak itu. Dia habis ketemu sama orang salah satu stasiun TV waktu itu. Dia mau acara apa itu. Nah, berhentikan saya saat ini juga, saya bilang. Saya siap berhenti, saya bilang. Ya kan, masa saya mau jumpa istri saya sama anak saya pun nggak boleh dok. Gitu. Dengerin ya guys ya tuh. Jadi buat kalian yang masih muji-muji dia, dengerin betapa zolimnya DRL ini. Dan sekarang sudah saatnya terbuka semua. Ya, oke. Terus apalagi yang mungkin Pak Afrizal ingin masyarakat ketahui lah semuanya. Apalagi nih hal-hal cerita apa yang selama ini Bapak, yang jelas doktif ingatin ya, Pak Afrizal ini saksi mata ya, bahwa rambutnya DRL itu sebenarnya wig ya, rambutnya dia botak. Jadi apa yang dia jual itu semua produknya hoax ya, Doti bilang ya, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya dia sendiri. Oke. Terus yang relabeling ya, itu jelas saat ini kasusnya sudah masuk ke PMJ, sudah naik sidik, dan kemungkinan waktu dekat juga beliau akan jadi tersangka seperti itu ya. Terus apalagi mungkin untuk masyarakat Indonesia pesan-pesannya apa? Untuk masyarakat Indonesia ya pesan-pesannya jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan framing yang dibentuk seindah mungkin, sebaik mungkin di mata masyarakat.
Saya hampir 2 tahun ikut dokter itu, yang DRL itu, pinter membuat framing. Pandai memutarbalikan fakta, Iya. pandai memframing, seperti yang dokter makanya sempat sangat membenci yang namanya karput pada saat itu. Jadi dokter itu sempat kecewa dengan karput. Riko tolong gimana dia, oke? Jadi pada saat itu kenapa kok karput kok tega ya? Kok kasus yang pada satu diseret-seret? Ya, dia tadi ada yang ini. Jadi pada saat itu bagaimana ceritanya kasus yang dia itu diseret-seret oleh PMJ? Itu gimana ceritanya? Pada saat itu ada Pak Rizal? Ada di situ. Coba diceritakan seperti apa. Jadi kan kesannya kan di sini PMJ itu yang melakukan tindakan kekerasan, diseret-seret seperti itu. Framingnya terbentuk kan seperti itu. Iya, Dok. Nah, Pak Rizal pada saat itu ada di situ. Ada, Dok. Bagaimana kisah aslinya? Silakan. Ya itu sebelum terjadi itu, Dok, saya masih ingat kejadian entah hari Rabu atau Kamis di dalam mobil kan. Si Han ini yang punya apa? Kita apa aja, kita retas aja kata dia. Oh, si Hans berbicara seperti itu. Iya, bisa itu katanya. Jadi saya, Dok, ngasih saran, mohon maaf, Dok, saya bilang jangan, Dok, nanti tambah menjadi masalah. Saya bilang kan kayak gitu kan. Karena di dalam mobil kan mau pulang Oh, itu itu kalau nggak salah. ngobrolan di dalam mobil. Iya. Di mana? Mobil Jakarta atau di sini? Mobil Palembang. Oh, Palembang. Iya. Oke, terus? Jangan, Dok, nanti tambah jadi masalah. Saya bilang kan, masalah satu belum selesai, nanti tambah masalah lagi. Udah nggak apa-apa itu kata dia kan. Berarti persetujuan berdua ini antara Ya Hans iya, dan RL ya? ya iya, itu. Bukan atas Hans sendiri, enggak ya? Enggak. Oke. Jadi setelah itu kejadian berapa hari, saya masih di rumah kontrakan saya di sini kan. Oke. Nah, di situ saya di WA, ditelepon sama sopirnya. Oke. Sopirnya yang di sini kan. Kak, cepet datang ke rumah dokter katanya. Ada apa? Cepet. Memang saya sudah mau berangkat, tapi saya karena mungkin ada masalah itu disuruh cepet kan. Betul. Jadi saya cepet datang. Saya lihat di situ sudah banyak polisi rupanya. Betul. Jadi saya dipisahkan sama polisi kan. Saya ditanya, kamu siapanya katanya. Saya asprinya, saya bilang. Sudah, kamu di sini katanya, jangan ikut-ikut kata dia kan, kata polisi kan pada saat itu kan. Jadi karena DRL ini pada saat itu masih bos saya kerja, jadi polisi naik, saya pun ikut naik kan. Yang lucunya pada saat itu sudah mau ditangkap, bisa-bisanya disetting lagi. Bisa disetting lagi biar mau masuk kamar, mau kencing dulu. Ya polisi mungkin sudah membaca gelagat dia, memang orang ini pinter memframing. Tuh, gas. Mau ditangkap polisi pun pinter dia. Udah biar di kamar, maksudnya mau dikunci di kamar kan. Nah itu biar apa, bisa mau ditangkap polisi pun briefing dulu. Nah jadi Ditangkap polisi briefing juga ya? jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Aduh ya Allah, ada aja kelakuan daerah. Iya betul, Dok. Saya ini, yang saya bilang ini, saya lihat, saya dengar, dan saya berani bersumpah. Jadi bukan yang namanya dari PMJ ini menarik dia, menyaring Enggak. dia, itu enggak ya, ceritanya Karena- enggak seperti itu Iya, karena ya, dia guys. ngeyel, memang ngeyel. Nah, kalau saya kemarin ditangkap polisi, saya kooperatif. Walaupun saya tidak merasa saya DPO, saya tidak pernah terima surat, saya tidak pernah ada panggilan, saya hadapin. Saya nggak ngeyel kayak si DRL. Iya, betul, Nah, betul. saya hadapin. Betul. Jadi semuanya itu serba disetting untuk menjadi konten. Betul, Dok. Konten yang apa akan menimbulkan simpati masyarakat. Iya. Seperti itu. Oke? Jadi, tapi sekarang sudah semakin cerdas sih masyarakat. Terus tahu nggak soal Alhamdulillah. yang masalah ternak-ternak bujur-bujur itu? Nggak tahu saya, Dok. Nggak tahu Nggak ya? tahu. Nah, kalau ini memang ada agensinya, Kak Iya. Rizal. Kalau itu saya kurang tahu, tapi kalau dulu saya tahu waktu dia mau ikut apa Shopee World, Iya, itulah Shopee World. pokoknya, Itu disuruh pokoknya kalau enggak apa ya dimarahin, pokoknya harus itu wajib. Kayak misalnya kita sebutnya apa, fake viewer, fake buyer, kayak begitu supaya nanti tembus apa namanya itu, rekor-rekor begitu, tahu Iya. juga. Kalau yang itu yang tahu saya ya itulah, Dok. Pokoknya karyawan yang waktu Shopee itu yang dia Iya, mau dapat award itu, Iya. nah itu harus itu. Iya. Nah, tapi nggak menang juga, nggak dapat nomor 1. Nah, Oke ya, mungkin di sini ada tim wartawan yang pengen nanya sesuatu. Apa mungkin? Ada yang mau ditambahkan, mau tanya-tanya wartawannya di sini? Ada? Gak ada? Alasan dia mengoplos apa sih?
Tahu alasan body dia lotion. mengoplos body lotion Helwa itu sebenarnya alasannya apa? Kalau alasannya saya kurang tahu ya Mbak. Tapi yang saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, memang dia yang ngoplos. Ya saya niatnya apa saya tidak tahu. Oke. Yang saya tahu pada saat itu mau gelar perkara di Barreskrim. Nah, Jadi supaya Gitu. mungkin kalau dugaannya asumsi adoptif kan memang ini dugaan ya, memang untuk mengalihkan berita saja supaya lebih menjelekkan nama brand Helwa tersebut. Mungkin Gitu. dong. Mungkin arahnya ke situ. Ya, oke? Nggak ada Pak pertanyaan? Afrizal sendiri di Dr. Char di RL DRL. sebagai apa Pak? Maksudnya jabatannya sebagai apa sampai dipercaya? Serba bisa, katanya tadi dia bilang dia sebagai asisten, sebagai apa? Mungkin saya kecil. di situ pada saat itu saya kan pakai name tag gitu ya sebagai apa ya. Saya di situ ya sebagai pengawal pribadi, sebagai asisten pribadi saya di situ. Masih ada itu apanya itu. Name tag saya yang kerja itu masih ada itu. Pokoknya ya kemana dia saya ikut. Yang kasus kemalingan tahu nggak itu? Saya nggak kerja lagi dok. Yang kasus kemalingan sudah berhenti guys. yang di Kasus Padang kemalingan saya, sudah berhenti. ya, yang di Padang ya kan dok. Tapi Iya, saya, di Padang. ya tapi saya dengar kabarnya. Tapi saya nggak mau ikut-ikut lagi karena saya memang sudah nggak kerja ya kan dok. Ya, betul. Saya biarkan. Jadi beda case ya. Itu pada Iya. saat itu kasus Padang beliaunya sudah resign, sudah berhenti. Jadi Gitu. orang kepercayaannya di RL sendiri. Iya, ya pada saat itu saya ya mbak, pokoknya kemana dia saya ikut. Pokoknya saya itu nggak masuk ke kamar tidur dia aja lah kayak gitu. Ya tapi nanti kamar tidurnya sudah dia tidur sama apa ya saya juga yang pernah disuruh bersihin. Nah gitu. Nah cobalah. Kalau misalnya memiliki hubungan dengan wanita lain itu berapa wanita yang Pak Afrizal tahu? Kalau yang saya tahu aja Mm-mm. 1, Mm-mm. 2, 3, ada 4 orang. Empat yang wanita. yang saya sering saya lihat. 4 wanita. Nah itu Empat yang wanita, ya? ya itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Ya, Digauli terus. ya saya masalah digaulin atau tidak digaulin saya tidak tahu kan itu kan di dalam kamar kan. Nah, yang pastinya ya kalau laki-laki sama perempuan di dalam kamar ngapain aja ya kan kayak gitu kan. Nah itu. Ini saya rasa pun istrinya pun sebenarnya kurasa istrinya udah tahu nggak? tahu. Tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya kan. Nah, jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Mm-mm. Saya pernah ditelepon pak, Mm-mm. ditelepon. Siapa ini kan? Tapi saya tahu sebenarnya itu nomor siapa, tapi nggak saya angkat. Mm-mm. Kedua kali baru saya angkat. Ini Lalu? siapa? Saya bilang itu. Oh ini dokter Eni katanya. Oh. Oh ada apa dok? Saya bilang. Tanya saya kan. Mm-mm. Di mana kamu Rijal? Saya udah di Medan, saya bilang ini. Hmm. Dia nanya pada saat itu, Rijal apa betul Mm-mm. ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, pada seorang pesuruh. Saya bilang kayak gitu. Mm-mm. Saya bilang, nanyalah ini ya. Saya bilang lah, bosan yang sering diupload itu memang benar dok. Mm. Itulah yang sering dibawa sama suaminya. Saya bilang gitu.